Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan yang dapat dia rasakan tentang kamu saat ini. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba menyelami perasaan seseorang yang dapat merasakan atau feel apa yang sedang kamu rasakan detik ini. Nah, siapakah orang ini? Sebelum saya mulakan, izinkan saya mengingatkan kalian bahawa ini adalah bacaan umum dan belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kepekaan kalian dalam menyesuaikan energi ini dengan situasi masing-masing. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan dengan cuba menarik energi seseorang ini ya. Okey, kita cuba lihatkan di sini. Energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Siapa ya orang ini yang bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan? Siapakah orang ini yang dapat merasakan apa yang sedang kamu rasakan detik ini? Okey teman-teman, di sini ada Six of Wands. Saya menangkap energi seseorang yang cukup bersemangat sekali. Orang yang sangat suka mendapatkan perhatian, seseorang yang sangat suka kepada perhatian dan pujian. Orangnya cukup berjaya, cukup berhasil, tetapi orang ini mempunyai keegoan yang luar biasa ya. Dia sangat suka mendapatkan perhatian kamu dan orang lain, tetapi saya menangkap energi seseorang yang cukup berjaya. Orang yang sangat popular di mata orang banyak dan mungkin ramai pengikutnya. Saya merasakan orang ini dijadikan panutan di tempat kerjanya atau dia mungkin ya bosnya sendiri. Tidak bekerja dengan sebarang majikan dan saya merasakan orang ini cukup berhasil. Dia sangat suka mendapatkan perhatian kamu dan kemanapun arah tujunya, dia sentiasa membawa kamu bersama. Saya merasakan orang ini merasa begitu bangga ya ketika dapat menghadirkan kamu di dalam hidupnya kerana dia sudah merasakan kamu ini soulmate-nya si dia. Nah, kita akan lihat lagi siapa orangnya ya. Orang yang cukup berjaya dan orang yang cukup berhasil. Dia mungkin dikenali oleh ramai orang. Orang yang cukup popular, teman-teman. Okey, di sini ada kartu Death. Seseorang yang bertransformasi ya. Energi seseorang yang tidak seperti dulu, banyak perubahan daripada orang ini. Beberapa di antara dia mungkin orang masa lalu kamu, tetapi terlihat memberikan kamu perubahan yang nyata. Dia berubah daripada dirinya yang dulu. Saya merasakan orang ini banyak berubah dan perubahan ini terlihat dengan jelas. Ada sesuatu yang berubah dari segi kehidupannya, penampilannya, karakteristiknya, perilakunya kepada kamu. Orang yang benar-benar berubah daripada sikapnya dari masa dulu ya. Kita akan lihat lagi. Tetapi ada sisi kemisteriusan tentang orang ini. Banyak perkara yang mungkin dia tutupin dan saya menangkap seseorang yang memiliki masa kelam yang mungkin tidak dia ceritakan sepenuhnya kepada kamu. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ya, hubungan dengan orang ini sudah putus ataupun sudah berakhir. Kartu kedua juga mengindikasikan seseorang yang telah pergi meninggalkan kamu. Tetapi energinya masih lingering around ya. Energinya masih dapat dirasakan. Orang yang bisa merasakan apa yang kamu rasakan, tetapi tidak semestinya orang ini berada di samping kamu. Seperti saya katakan tadi, kemanapun dia pergi. Kerana kartu kedua ini mengindikasikan seseorang yang sudah putus dengan kamu. Dia mungkin sudah pergi meninggalkan kamu beberapa tahun ya. Tetapi energi si dia ini ketika manapun dia pergi, dia masih membawa energi kamu bersama. Itu yang saya rasakan di sini. Wow, ini kartu ketiga teman-teman ya. The Tower. Orang ini mempunyai pemikiran yang cukup berbeza dengan kamu. Saya merasakan akhir-akhir ini ya, mungkin banyak sesuatu yang berlaku di dalam kehidupannya. Mungkin ada perpisahan, kegagalan, kerugian ya, yang membuatkan dia terpaksa bangkit lagi.
Keadaan dia detik ini teman-teman ya agak sukar untuk bangkit lagi daripada keterpurukan. Saya menangkap orang ini yang tidak begitu konsisten, agak sukar untuk kamu prediksi, dan saya merasakan detik ini banyak perkara yang sedang berlaku di dalam hidupnya yang memerlukan kekuatan untuk bangkit lagi. Beberapa di antara dia di sini mungkin ya jatuh bangkrut, sukar untuk bangkit lagi ya daripada keterpurukan, atau dia mempunyai semangat yang luar biasa detik ini untuk mentransformasikan kesulitan, kegagalan dalam hidupnya. Beberapa di antara dia di sini mungkin ya baru berpisah dengan pasangan sah, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang tidak baik ya yang berlaku di keluarganya. Kehilangan seseorang yang dicintai, ataupun mungkin ada perpisahan di sini, ataupun mungkin orang ini sedang mengalami kerugian yang besar. Saya merasa orang ini agak sukar untuk kamu prediksi, dan dia seorang yang mempunyai pemikiran yang cukup berbeza dengan kamu. Beberapa di antara yang lain ya, akhir-akhir ini benar-benar bangkit lagi dan ingin melakukan perubahan yang mendadak dan dilakukan dengan cepat agar dia dapat bangkit lagi daripada keterpurukannya. Orang ini teman-teman mempunyai pemikiran yang cukup berbeza daripada kamu. Pemikiran yang benar-benar ya, seolah-olah memberikan kamu tantangan yang hebat. Pemikiran yang tersendiri. Tetapi saya menangkap ya dengan kehadiran kartu yang pertama ini, dia mempunyai kekuatan untuk bangkit lagi. Kita cuba lihatkan lagi ya siapa orang ini. Six of Cups. Benar ya teman-teman, mungkin beberapa di antara dia ini merupakan orang masa lalu kamu. Seseorang yang sudah kamu kenali sejak zaman kanak-kanak kamu, ataupun kamu mungkin pernah mengenali dia di pekerjaan kamu yang lalu. Mungkin baru-baru ini beberapa di antara dia kembali lagi, reunion, mungkin berpapasan dengan kamu, menjumpai kamu secara tidak sengaja, dan saya menangkap ada energi kedamaian ya, yang dia rasakan. Ini mungkin berlaku baru-baru ini. Seseorang yang kembali lagi dari masa lalu kamu. Mungkin terjadi baru-baru ini dan kamu dapat melihatkan perubahan yang begitu berbeza dengan orang ini. Tidak seperti dirinya yang dulu. Nah, ada memori dengan orang ini ya. Dan kamu dapat merasakan kedamaian ketika berdekatan dengan dia lagi. Sesuatu yang tidak kamu rasakan sebelum ini. Kita cuba lihat lagi ya siapakah orang ini. Dan orang ini teman-teman ya, dia tidak pernah melupakan memori di antara kalian di sini. Tidak pernah melupakan memori. Di sini ada Knight of Pentacles. Saya menangkap orang yang benar-benar berusaha dengan gigih, bekerja keras untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan sangat fokus ke arah pekerjaannya detik ini. Saya merasakan orang ini masih ada rasa untuk kamu, tetapi dia perlu pastikan pergerakan dia ini tidak terburu-buru. Dia ingin meyakinkan kamu dengan menstabilkan kondisi keuangannya. Mungkin sebelum ini dia jatuh, tetapi ke depannya dia tidak mahu menyusahkan kamu. Tetapi ada beberapa di antara dia yang turut merasakan ketika kembali reunion dengan kamu, apakah yang dapat dia dapatkan daripada perhubungan ini? It's like a win-win situation. Ketika dia menawarkan kamu sesuatu, apakah yang dapat kamu tawarkan kembali? Nah, ini yang saya rasakan ya. Sesuatu yang pernah dipersoalkan juga turut ya dipersoalkan sebelum ini. Jikalau ini energi mantan kamu. Tetapi saya menangkap ada ketulusan cinta daripada orang ini dan dia seperti masih belum melupakan kamu. Orang yang benar-benar tulus mencintai, tetapi beberapa di antara dia ini kerana mungkin ya disebabkan pekerjaan yang perlu travelling atau memilih ke arah pekerjaan, pernah pergi meninggalkan kamu. Atau orang ini masih lagi ya berjauhan dengan kamu. Tetapi dia seorang pekerja keras yang tidak mudah melupakan segala memori di antara kalian. Orang yang sangat setia dari segi memori dan perasaan. Walaupun berlandaskan pergerakan dan aksi ini cukup tidak meyakinkan kamu, tetapi orang ini tidak mudah lupa. Dia masih membawa bersama perasaan yang dia miliki dengan kamu, walaupun tidak ditunjukkan daripada sebuah aksi ataupun pergerakan. Okay guys, di sini ada Eight of Wands. Saya menangkap orang yang masih jatuh cinta dengan kamu. Orang ini orang yang suka melakukan sesuatu itu teman-teman ya, dengan cepat. Ada kalanya tidak melihatkan ke depan dan tidak tahu arah tujunya ke mana. Tetapi orang yang sedikit seperti very excited, ingin melakukan sesuatu itu
cepat-cepat. Beberapa di antara dia di sini juga teman-teman ya, ketika tidak merencanakan ini, jatuh cinta dengan kamu dengan begitu cepat sekali. Tetapi kerana perubahan ya, perubahan energi dan pergerakan yang tidak tahu ke mana arah tujunya, adakala kamu merasakan begitu sukar untuk mengekang orang ini. Mencintai kamu dengan cepat, mencintai kamu dengan santai. Beberapa di antara dia sukar untuk saya tepiskan energi ini ya, pernah terfikir untuk membawa hubungan kalian ini kepada hubungan yang jangka panjang. Tetapi dia tidak tahu bagaimanakah caranya. Orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Nah, kita akan lihatkan lagi teman-teman ya. Apakah yang dapat dia rasakan atau feel tentang kamu detik ini? Tidak kiralah sama ada kalian berdekatan ataupun sedang berjauhan. Apakah yang dapat dia rasakan atau benar-benar feel tentang kamu detik ini? Sama ada kalian berjauhan ataupun kalian berdekatan. Apakah yang sedang dapat dia rasakan tentang kamu detik ini? King of Sword. Di sini seperti terungkap sebuah kebenaran. Kamu benar-benar membuatkan orang ini ya, benar-benar serius memikirkan kamu detik ini. Jikalau orang ini cenderung tidak memberikan kamu perhatian, tidak memberikan kamu keutamaan, keistimewaan itu, detik ini kamu seperti benar-benar got this person thinking about you. Dia benar-benar ya memikirkan kamu detik ini. Bukan saja memikir secara luaran, benar-benar memikir secara dalaman, strategik, memikir secara gambaran yang lebih besar. Apa yang sudah terjadi di hubungan kalian dan apa yang dapat dia laksanakan ke depannya nanti. Nah, orang ini berfikir secara cukup dalam dan saya menangkap seperti ada kebenaran yang terungkap, sesuatu yang membuatkan dia tersedar tentang diri kamu. Contohnya begini teman-teman, jikalau sebelum ini dia tidak merasakan kamu ini penting, detik ini teman-teman, apa yang dapat dia rasakan, berlandaskan apa yang dapat dia rasakan tentang kamu, memberikan dia kesedaran kepentingan kamu di dalam hatinya. You've got this person really thinking about you. Dia benar-benar berfikir tentang kamu detik ini. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan, di manakah salah silapnya, dan seperti ada sesuatu yang ingin dia lakukan ke depannya nanti berlandaskan kesedaran ini. Saya menangkap seseorang yang benar-benar ya bersikap matang dan ingin mewujudkan sesuatu detik ini. Nah, kita perlu lihatkan ya kartu ini dengan lebih jelas lagi. Okey guys, kita cuba lihatkan apakah pula yang dapat kamu rasakan atau feel tentang dia detik ini. Apakah juga di pihak kamu ya wujud sebuah kesedaran seperti dirinya? Seperti mana dia memikirkan kamu sedalam-dalamnya? Apakah kamu juga seperti itu? Apakah sesuatu yang sedang dapat kamu rasakan, sesuatu yang dapat kamu feel mengenai orang ini? Ketika energi dan fokusnya sedang memikirkan kamu, apakah kamu juga sedang memikirkan orang ini? Wow, the star. Saya menangkap seperti wujud sebuah harapan lagi ya, ketika kamu sudah berjaya memperbaiki kondisi kamu. Ramai di antara kalian di sini setelah berjaya healing, kamu merasakan benar-benar berjaya ya keluar daripada situasi ini. Sebahagian kecil yang lain begitu yakin ke depannya masih ada harapan dengan orang ini. Walaupun mungkin terpisah, tidak ada kata putus ya, setelah healing wujud sebuah harapan baru. Nah, berlandaskan harapan ini ya, ketika kamu dwelling memikirkan harapan ini, mungkin ini yang men-trigger si dia mengingati kamu kembali. Ketika kamu healing teman-teman, kamu menyerap energi yang positif sehingga mewujudkan harapan. Ketika wujudnya harapan baru, kamu mulai berpikiran positif dan mewujudkan hal-hal yang baru di dalam hidup kamu. Ketika kamu menarik aura-aura positif ini, wujud sebuah kesedaran di dirinya yang kamu tidak lagi begitu bergantung dari segi emosi terhadap dirinya, yang kini men-trigger si dia untuk melakukan sesuatu untuk kamu. Kamu faham teman-teman ya, apa yang saya cuba jelaskan di sini. Di sini kamu lebih mengandalkan segala energi kamu kepada sebuah perubahan yang baik, mencari keuangan ya, memperbaiki kestabilan kamu dan sebagainya.
tidak begitu memfokuskan sewaktu dia pergi meninggalkan kamu, sewaktu terputusnya hubungan ini. Kerana kartu di tengah terlihat dengan jelas ya, ada sebuah kehancuran yang terjadi di hubungan kalian. Sesuatu yang benar-benar mengecewakan kamu sehingga kamu perlu healing. Nah, kekecewaan yang dia berikan mewujudkan sebuah kesedaran yang cukup matang di dirinya. Apakah tindak tanduk si dia ini benar? Apakah apa yang sudah dia lakukan kepada kamu ini benar? Ketika kamu kembali healing, menyerap semua energi positif sehingga terwujudnya sebuah harapan untuk move on, untuk memulakan sesuatu yang baru dengan memfokuskan energi kamu ke pekerjaan. Wujud kesedaran ya, kebenaran yang terungkap di hatinya. Apakah yang sudah dia lakukan ini benar? Kerana seiring berjalannya waktu, saya menangkap dia merasakan ya, orang yang selama ini mendukung dia adalah kamu. Tanpa kamu, dia merasakan kehilangan ini. Wujud kesedaran itu di jiwanya. Okey teman-teman, kita akan lanjutkan bacaan hari ini ya. Wow, benar ya, Three of Swords. Seseorang yang benar-benar patah hati detik ini dapat merasakan kekecewaan yang dia wujudkan di hati kamu, turut membuatkan dia merasakan kekecewaan yang sama. Sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi ya. Kerana ketika dia mengecewakan kamu, ketika dia menghampakan kamu, dia juga merasakan kesakitan itu. Ada sesuatu yang seperti dipaksakan di sini. Kondisi yang seperti seolah-olah tidak mengizinkan. Saya juga menangkap beberapa di antara kalian detik ini yang membatasi komunikasi. Maka ketika tidak berkomunikasi, ketika kamu mendiamkan dia, dia mendiamkan kamu, ada sesuatu that you overlook ya, sesuatu yang tidak kamu sedari. Orang ini dapat merasakan apa pun yang kamu rasakan. Ketika dia menghampakan kamu, dia turut merasakan kekecewaan ini. Okey guys, kita akan lihatkan dengan lebih dalam lagi ya. Nah teman-teman, begini, siapakah si dia ini menurut kamu? Someone who can sense your emotion. Kita cuba lihat dan menggali dengan lebih dalam ya. Siapakah orang ini menurut kamu? Mungkin saya akan gunakan kartu ini ya. Menurut kamu teman-teman, orang ini siapa sebenarnya? Seseorang yang dapat merasakan apa pun yang kamu rasakan. Ketika kamu merasakan dia pergi meninggalkan kamu, hubungan yang sedang jeda ya, tidak berkomunikasi, jauh di dalam hati kamu ada bisikan yang mengatakan orang ini dapat merasakan apa pun yang kamu rasakan. Walaupun ada kalanya kamu ingin menepis energi ini. Kita cuba lihat dengan lebih dalam. Siapakah si dia ini menurut kamu? Menurut pemahaman, menurut pandangan kamu, orang ini siapa sebenarnya? Siapakah seseorang ini yang dapat merasakan emosi kamu detik ini? Seseorang yang seperti terkoneksi secara telepati dan dapat merasakan energi kamu. Menurut kamu, orang ini siapa? Wow, teman-teman, courage. Di sini ada dua energi. Sama ada menurut kamu, orang ini sedang takut, tidak berani macam-macam, tidak berani mendekati kamu, maka dia pergi, ataupun memerlukan keberanian yang cukup besar ya untuk meneruskan hubungan ini. Energi yang lainnya, saya menangkap orang yang cukup bersemangat sekali. Entah kenapa dari kartu ini ya, seseorang yang memiliki keberanian untuk mewujudkan sesuatu yang dia inginkan. Beberapa di antara dia mempunyai aura penarik yang luar biasa sehingga sering didampingi oleh lawan jenis. Sama ada terlalu wanita yang menggilakan dirinya atau terlalu ramai pria yang tertarik dengan dirinya. Saya menarik energi Leo dan saya tidak tahu teman-teman ya, dia mungkin sudah ada pasangan ataupun berpisah dengan pasangannya tetapi kembali lagi dengan pasangannya. Zodiak Leo ini mungkin zodiak kamu atau zodiak si dia. Nah, kartu pertama ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Jikalau menurut kamu ini tidak berkaitan dengan kamu, kita lihatkan kartu yang seterusnya. Tetapi saya menarik energi seseorang yang cukup bersemangat, a very passionate person, yang mampu menarik lawan jenis dengan baik. Beberapa di antara dia sudah berpisah dengan pasangan, tetapi kembali lagi. Atau ada sesuatu yang tidak selesai, atau baru putus. Seperti itu ya. Energi kedua teman-teman, take the next step now.
Saya menangkap seseorang yang ingin, seperti kartu death tadi, melakukan atau mengambil langkah baru. Membuat sebuah perubahan di dalam hidupnya untuk moving forward. Dan detik ini teman-teman, ini sangat memerlukan keberanian, kekuatan dari pihak si dia untuk bertindak, mengambil langkah yang seterusnya. Sama ada untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu, atau dia sedang melakukan sesuatu yang baru sebelum dia datang kepada kamu. Orang ini ingin mewujudkan sebuah perubahan yang pasti, perubahan yang nyata, perubahan yang positif. Maka ini berlandaskan kepada keberanian, ya, sikap dia sendiri, bagaimana dia mengambil sikap untuk mewujudkan ini. Energi yang lainnya, saya menangkap teman-teman, ya, beberapa di antara kamu, menurut kamu, ini merupakan orang baru yang hadir di dalam hidup kamu. Orang yang meninggalkan masa lalunya untuk kembali mewujudkan sesuatu yang baru dengan kamu. Hubungan ini mungkin masih baru, ya, dalam lingkungan 7-8 bulan, ataupun orang ini merupakan orang masa lalu kamu yang kembali lagi reunion dengan kamu baru-baru ini. Menurut kamu, siapakah dia? Nah, di sini teman-teman, dia seseorang yang ingin mewujudkan hubungan yang kukuh dengan kamu. Sebelum ini mungkin, ya, tidak ada kepentingan kamu di dalam hatinya. Tetapi semakin ke sini, dia seperti ingin menggunakan strategi memperbaiki hubungan kalian. Mulai merasakan kamu ini bukan orang biasa, dia perlu perjuangkan kamu, dia perlu memperkuatkan hubungan kalian. Nah, di sini teman-teman, dengan dua kartu di tengah ini, ya, mengindikasikan sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan yang sudah lama berjalan. Ada yang sedang jedah, ada yang putus, ada yang hancur, ada yang sudah pergi meninggalkan kamu beberapa tahun lamanya. Tetapi seperti saya katakan tadi, dari segi pemikiran dan memory, orang ini tidak pernah melupakan kamu. Nah, benar, ya? Speaking of memories, you guys. Saya baru terlihat, ya, perkataan di kartu ini, memories. Seseorang yang masih lagi memikirkan kamu sehinggalah detik ini. Ketika kamu merasakan dia sudah pergi, dia tidak akan memikirkan kamu. Kamu begitu yakin dia melupakan kamu, this is where you go wrong, ya. Orang ini masih berpegang kepada memori kalian, tidak begitu mudah untuk dia melupakan, apatah lagi jika dia berlaku salah, dia akan sering memutarkan energi ini di kepalanya. Dan dia juga merupakan orang yang cukup sensitif, yang dapat atau bisa merasakan apa pun yang kamu rasakan. Kerana bottom of the deck di sini tadi teman-teman, ada Three of Swords. Pedang-pedang ini masih lagi menusuk ke dalam hatinya. Nah, ketika ingin, ya, menarik ketiga-tiga pedang ini bukan perkara yang mudah. Needs time bagi dia healing untuk melupakan segala sesuatu dengan kamu. Di sini ada memori yang cukup indah di antara kamu dengan dia. Mungkin, ya, beberapa di antara dia di sini merupakan mantan isteri suami kamu. Kerana ada memori yang begitu indah yang juga ada kaitan dengan anak-anak. Orang yang sudah menganggap kamu sebagai keluarganya, memori ini tidak begitu mudah untuk disingkirkan. Siapakah dia menurut kamu? Spiritual growth. Semakin ke sini, orangnya berubah menjadi orang yang lebih insaf, orang yang beribadah, lebih mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Setelah mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan, rumah tangga dan sebagainya, atau dia banyak mengecewakan kamu. Setelah menurut kamu, ya, mungkin ada sentuhan fisik dengan orang ini, benar-benar, ya, kamu dengan dia menjadi satu tetapi tanpa status, dia kecewakan kamu. Nah, di sini ada keinsafan. Seseorang yang berubah daripada masa kelamnya menjadi seorang yang mendekatkan diri dengan memperbaiki diri. Insaf, mendekatkan diri dengan Tuhan. There is a confession going on here, teman-teman, ya. Ada pengakuan yang dia lakukan di sini. Kesalahan-kesalahannya. Nah, ini menurut kamu. Kamu tahu sebenarnya orang ini siapa? Semua gambar kupu-kupu ini mengindikasikan seseorang yang berjiwa. Nah, gambar-gambar bunga di sini, ya, seseorang yang berjiwa romantis, seorang yang penyayang. Kupu-kupu ini mengindikasikan transformation. Orang yang sudah meninggalkan masa kelamnya menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Menurut kamu, sebelum ini dia tidak bersikap matang, keanak-anakan, tidak bertanggung jawab, melakukan sesuatu yang benar-benar melukai kamu. Tetapi ke depannya, setelah kamu berjaya healing,
Saya menangkap dia yang sudah bertransformasi. By the way guys, orang ini orangnya yang cukup pintar ya. Orang yang merencanakan sesuatu itu langkahnya jauh lebih dari kamu. Ahead of the games ya. Orangnya bijak, mengatur sesuatu di depan. Orangnya bijak menyelesaikan masalah, problem solver. Sementara kamu di sini juga bukan sebarangan orang biasa ya. Saya menangkap ada beberapa di antara kamu di sini yang berketurunan raja. Seseorang yang cukup popular tetapi kamu cukup humble di sini. Dan kamu tidak mahu memperlihatkan sisi sebenar kamu kepada orang banyak. Kamu seperti memakai topeng walaupun kamu berketurunan raja atau orang yang berkedudukan. Kamu seperti memakai topeng dengan menjadi orang yang cukup humble, bekerja keras, dan kamu seperti menyamakan ya taraf kamu dengan orang lain agar tidak begitu sukar untuk didekati. Nah, teman-teman, menurut kamu siapakah orang ini? Healthcare change. Orang ini juga merupakan orang yang sangat menjaga kesihatannya. Baru-baru ini mungkin ya, dia menukar pola makannya, menjaga dietnya, ataupun orang yang benar-benar menjaga badan, teman-teman. Menjaga penampilan agar tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Orang yang kuat bersenam, suka berolahraga. Seseorang yang menjaga, memperhatikan makan minumnya. Mungkin tidak akan terlalu memakan banyak makanan yang berminyak, minuman ais yang berlebihan ya. Orang yang benar-benar ingin mengekalkan awet muda. Nah, menurut kamu teman-teman, kamu tahu orang ini siapa sebenarnya? Seseorang yang sudah bertransformasi. Entah kenapa saya juga menangkap daripada gambar kupu-kupu ini ya. Migration. Beberapa di antara kamu ini merupakan orang luar, a foreigner. Atau jikalau dia orang kita, dia sedang berada di luar negara. Sudah berhijrah ke negara asing. Mungkin ketika pergi meninggalkan kamu, dia pergi ke luar negara. Seperti itu. Tetapi energi masih dapat dirasakan. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Ke tema readingan hari ini. Apakah yang dapat dirasakan tentang kamu secara details? Emosi, something that this person could feel about you ya. Apa yang dapat dia rasakan tentang kamu tanpa kamu sedari? Apakah yang dapat dia rasakan tentang kamu detik ini? Wow, di sini banyak reflection teman-teman ya. Sesuatu yang membuatkan dia berlandaskan memori ini kembali refleksi. Menurut dia teman-teman, ada keputusan yang tidak dia lakukan, tidak dia ambil dengan tepat. Mungkin dia menyesal akan mengambil keputusan itu yang pergi meninggalkan kamu bertahun-tahun lamanya. Orang ini penuh dengan pertimbangan, penuh dengan penilaian. Tetapi apa yang dapat dia rasakan detik ini tentang kamu? A judgment. Dia sedang merasakan bagaimana kamu setelah healing, when you get your mind straight, teman-teman, ini tidak lagi terlalu beremosi. Kamu mulai menilai siapakah dirinya. Begini teman-teman, ketika kamu jatuh cinta dengan orang ini, kamu berada di awang-awangan. You don't get your mind clear ya. Kamu tidak mendapatkan pemikiran yang benar-benar balance, seimbang. Tetapi setelah kamu berjaya healing, kamu mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ada kekuatan yang diperlihatkan ya. Kamu mulai dapat menilai siapa dirinya detik ini. Detik ini dia dapat merasakan kamu sedang judging, menilai dirinya. Apa yang telah dia lakukan, keputusan yang sudah dia ambil. Kamu mulai dapat menilai orang ini baik atau tidak untuk kamu. Dan dia dapat merasakan penilaian kamu terhadap dirinya. This person could sense you are right now judging him or judging her. Seperti itu. Kamu sedang menilai dirinya. Sebelum ini kamu tidak pandai menilai kerana kamu terlalu mencintainya. Baik buruknya kamu telan saja. Tetapi setelah kamu healing, pikiran kamu lebih neutral. Kamu mulai menilai dia ini siapa. Penilaian kamu ini teman-teman dapat dia rasakan. Dan dia sedar ya, banyak kesalahan yang perlu dia perbaiki setelah dapat merasakan yang kamu mulai menilai dirinya. Kita cuba lihat lagi teman-teman, apakah yang dapat dia rasakan tentang kamu detik ini? Selain daripada dapat merasakan yang kamu sedang menilai dirinya. Di sini ada Two of Swords. Wow. Dia dapat merasakan ya, detik ini kamu seperti lebih memilih untuk mendiamkan, mengandalkan, biarkan intuisi kamu yang menilai. Dia juga dapat merasakan kamu pergi jauh, semakin jauh dari dirinya.
Kamu lebih memilih untuk mendiamkan hubungan ini, tidak mahu banyak berkata-kata, dan menurut kamu ini keputusan yang baik, berlandaskan intuisi kamu. Di sini dia juga dapat merasakan yang kamu sudah mengambil sebuah keputusan. Nah, ini lebih kuat lagi ya ketika bersebelahan dengan judgment. Ada keputusan yang sudah kamu ambil, dan apakah keputusan itu? Untuk pergi dari dirinya. Sebahagian besar daripada kamu setelah healing, setelah kamu dapat menilai baik buruknya orang ini, kamu bertindak dengan bijak. Kamu mulai self-worth, menghargai dirimu dan pergi meninggalkan dirinya. Kamu merasakan ini masa lalu yang boleh kamu ketawakan ya, bagaimana dia menyakiti kamu dan kini kamu merasakan orang ini tidak penting lagi untuk dirimu. Maka dia dapat merasakan you moving away, you going away. Kamu semakin berjauhan. Kita akan lihat lagi ya, apa yang dapat dia rasakan tentang kamu. Di sini teman-teman, dia dapat merasakan kamu juga turut menghadirkan pilihan-pilihan lain dalam hidup kamu. Kamu mulai mengejar cita-cita kamu. Kamu mulai mengejar sesuatu yang tidak kamu lihatkan ketika dia hadir dalam hidup kamu. Ketika dia hadir, teman-teman, kamu banyak menepikan ya segala impian, hasrat di hati kamu. Tidak kamu lakukan kerana kamu terlalu memfokuskan ke arah orang ini. Setelah kamu bertindak dengan bijak, membuat penilaian yang baik tentang dirinya, bertindak untuk pergi, kamu kini menjauh, kamu kini mulai menghadirkan hasrat di hati kamu. Apa yang ingin kamu lakukan selama ini yang kamu tunda-tunda? Energi yang lain, teman-teman. Dia juga dapat merasakan segelintir dari kamu di sini ya. Masih lagi kebingungan dengan apa yang terjadi. Sebahagian kecil dari kamu di sini masih memiliki rasa, memiliki perasaan. Seperti kamu tahu, ada impian dan hasrat yang ingin kamu kecapi dengan orang ini, tetapi tidak jadi. Ini membuatkan kamu bingung, feeling lost, dan perasaan itu ya masih dapat dia rasakan. Nah, ini dua energi yang berbeda. Kita lihat lagi apa yang dapat dia rasakan detik ini ya. Dia dapat merasakan kamu terwujudnya inspirasi yang baru. Ada sebuah hasrat yang ingin kamu wujudkan detik ini yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, yang tidak merangkumi dirinya. Kamu ingin melakukan sebuah tindakan baru, mungkin mendapat pekerjaan yang baru, penghasilan yang baru, atau kamu ingin mewujudkan sesuatu yang benar-benar bikin kamu berjaya di sini. Salah satu daripadanya, meninggalkan orang ini. Dia dapat merasakan kamu cukup bersemangat sekali akhir-akhir ini tanpa dirinya. Tidak seperti energi yang dapat dia rasakan tentang kamu sebelum ini. Kamu semakin bersemangat, semakin seperti dibimbing, diberikan petunjuk untuk melakukan sesuatu yang lebih baru, lebih bersemangat lagi, walaupun tanpa dirinya. Nah, kita lihatkan apakah itu ya. Nah, di sini ada penawaran, teman-teman. Saya menangkap seperti kamu juga agak terkejut ya. Seperti kamu dapat melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kamu, sesuatu yang tidak kamu duga dapat kamu laksanakan tanpa bantuan, tanpa kehadiran orang ini. Saya menangkap teman-teman ya. Dia dapat merasakan yang kamu ini bahagia tanpa dirinya. Ini yang dapat dia rasakan. Sebelum ini dia dapat merasakan kekecewaan kamu. Tetapi semakin ke sini, dia dapat merasakan yang kamu bahagia, baik-baik saja tanpa dirinya. Walaupun teman-teman ya, sebahagian kecil daripada kamu di sini masih mengharapkan dia, tetapi dia merasakan perasaan itu tidak sekuat seperti di awal hubungan kalian. Oh, kamu lihat semut-semut ini teman-teman ya. Entah mana datangnya ya. Setiap kali saya bersihkan meja ini pasti lebih banyak semutnya. Okey, di sini teman-teman, wow. Dia dapat rasakan ya, you are more in control of yourself. Kamu dapat mengontrol situasi ini dengan baik. Mulai mendapat kepercayaan diri, keyakinan diri, dan kamu dapat mengontrol emosi kamu jauh lebih baik ketimbang sebelum ini. Nah, ini membuatkan teman-teman ya, dia merasakan kamu ini semakin mandiri, semakin wujud keberanian untuk maju ke depan tanpa bergantung dengan si dia ini. Dan dia dapat merasakan yang kamu ini semakin cantik, semakin menarik, semakin berbinar-binar, semakin tampan ya, semakin seperti dikejar oleh lawan jenis yang lain, sehingga kamu tidak lagi menggantungkan perasaan kamu dengan si dia ini. Ini juga turut dapat dia rasakan. Beberapa di antara kamu di sini, jikalau saya kombinasikan kartu Queen of Wands and the Star, kamu sudah menjadi superstar teman-teman. Kamu berjaya.
menjadi orang yang famous. Dia mungkin dapat melihat ini di social media dan dia menyedari dia sudah terlambat di sini. Kamu semakin berhasil, semakin famous, semakin berjaya, dia pula ya terkejar-kejar. Tetapi kamu sudah pergi meninggalkan. Dia dapat merasakan orang yang benar-benar mencintai dia sebelum ini kini sudah nekat untuk tidak lagi mencintai dirinya. Segala ketulusan, kesetiaan yang kamu miliki sudah dia hianati, maka kamu menjadi orang yang lebih kuat. Nah, kini kamu dikejar oleh lawan jenis yang lain. Ramai yang berikan perhatian. Ini sesuatu yang dapat dia rasakan. Kamu menjadi semakin popular, semakin in control of your own life. Tidak lagi mengandalkan emosi dengan orang ini, mengharapkan dia yang memberikan kasih sayang dan sebagainya. Okay guys, kita cuba lihat lagi ya. Wow, Knight of Cups. Saya merasakan teman-teman ramai yang jatuh cinta dengan kamu dan kamu mendapat banyak invitation. Banyak yang mengundang kamu ke majlis ya, untuk keluar flirting, dating ya, dan kamu dapat berteman dengan orang-orang baru. Nah, energi seperti ini yang cukup positif turut dapat dia rasakan. Kamu semakin really berjaya, berhasil tanpa si dia. Banyak yang ingin menawarkan cinta dengan kamu sebenarnya, tetapi kamu lebih sikap berhati-hati, jual mahal, tidak mahu lagi disakiti, seperti apa yang terjadi dengan orang ini. Ramai yang ingin mendekati kamu, ramai yang ingin berikan undangan, jemputan, tetapi kamu sangat seperti menjaga jarak dengan orang-orang baru ini. Dan dia dapat merasakan ramai yang mengejar kamu. Wow, ini amazing sekali ya. Dia merasakan kamu mungkin akan menemukan cinta baru, ramai yang memberikan kamu tawaran baru, tetapi kamu lebih bersikap dengan more independent, tidak mahu lagi terlihat lemah seperti dulu, more in control of yourself, berlandaskan pengalaman yang buruk yang kamu alami dengan si dia ini. Bottom of the deck, teman-teman. Apakah hal lain yang dapat dia rasakan? Kamu semakin tidak mahu lagi ya mencampur adukkan emosi kamu dengan si dia. Kamu menjadi orang yang lebih tertutup dan kamu lebih mengandalkan dirimu sendiri. Kamu bertahan dengan posisi kamu dan kamu mendapat kekuatan yang luar biasa disebabkan oleh dirinya. Kini dia dapat merasakan walaupun tanpa si dia ya, kamu baik-baik sahaja. Kamu semakin berani, semakin ada determinasi dan kamu seperti agak sukar untuk dipatahkan, sukar untuk dikalahkan. Menjadi orang yang lebih kuat. Okey teman-teman, zodiak yang terkuat yang terlihat di sini ya, sepertinya adalah energi Aries, Scorpio, Aquarius dan Libra. Zodiak ini mendominasi bacaan kita kali ini. Sekali lagi ya, Scorpio, Aries, Aquarius dan Libra mendominasi bacaan kita kali ini dan didampingi dengan zodiak-zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius. Saya menangkap Aries, Leo, Sagittarius, ketiga-tiganya kuat. Capricorn, Taurus, Virgo sepertinya lebih ke arah Virgo teman-teman ya. Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Scorpio. Dan sudah saya sebutkan tadi ya, Aries, Leo, Sagittarius ketiga-tiganya hadir dan kita juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Aquarius mendominasi. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi. Berlandaskan apa yang dapat dia feel atau rasakan tentang kamu ya. Berlandaskan perasaan ini. Cuba kita semak teman-teman. Berlandaskan apa yang dapat dia rasakan tentang kamu. Apakah yang akan dia lakukan secepat mungkin? Nah, mengapakah saya mengatakan secepat mungkin? Kerana sebentar tadi kita ada Eight of Wands. Seseorang yang akan melakukan sesuatu itu dengan cepat-cepat, dengan segera. Kerana orang ini memiliki sikap kurang sabaran untuk melaksanakan sesuatu itu. Maka kita cuba lihatkan. Berlandaskan apa yang dapat dia rasakan tentang kamu, apa yang akan dia lakukan dengan segera di dalam hubungan ini. Wow, teman-teman. Lihat saja kepada gambar di kartu ini ya, sudah jelas fokusnya ke arah kamu. Ini energi pertama yang I feel ya, yang saya rasakan. Dia memang fokuskan kepada kamu.
Memang energi seseorang yang sangat memikirkan kamu detik ini terlihat dengan jelas. King of Swords. Ada sesuatu yang membuatkan dia berfikir secara logik, ya. Tanpa kamu, dia tidak akan berada di titik kemenangan ini. Maka dia terfikir, tanpa kamu, dia tidak akan berada di mana dia sekarang. Maka fokusnya memang ke arah kamu. Memang ke arah kamu. Maka dia memang dapat merasakan emosi kamu detik ini, ya. Wow, teman-teman, di sini ada mice. Berfikir sekali tentang kamu, ya. Dan saya merasakan beberapa di antara dia di sini, ya. Entah kenapa, teman-teman, ya. Saya menangkap energi seperti dia sedar. Dia telah memanfaatkan kamu. Baik dari segi keuangan yang kamu bantu atau dari segi sentuhan fisik. Nah, orang ini mungkin, ya, beberapa di antara dia mungkin pernah bersentuhan fisik dengan kamu walaupun tanpa status. Dia merasakan dia banyak menghabiskan uang kamu, waktu kamu, menikmati tubuh badan kamu. Dia benar-benar merasakan sudah merugikan kamu. Nah, ini yang dia pikirkan detik ini, ya. Kedepannya, teman-teman, saya menangkap energi setelah dia merasakan ini, ya. Ada beberapa di antara dia yang ingin memperbaiki hubungan ini dengan segera. Tetapi jangan lupa, di awal bacaan tadi saya menangkap energi seseorang yang sedang jatuh. Mungkin ada yang bangkrut, ada yang kerugian. Nah, teman-teman, ketika kondisi keuangannya tidak mengizinkan, apa yang terjadi ke depannya atau yang ingin dia laksanakan dengan secepat mungkin, tidak dapat dilaksanakan, khususnya jikalau dia ingin berkomitmen dengan kamu. Kerana jikalau dia ingin berkomitmen dengan kamu, dia tidak boleh datang lagi memanfaatkan kamu setelah kamu sudah mengalami begitu banyak kerugian. Kini dia perlu memulangkan uang itu. Nah, jikalau kondisi dia ini sekarang sedang dalam keterpurukan, bagaimanakah untuk dia memberikan kamu kestabilan itu? Contohnya untuk bernikah, untuk melamar, untuk mewujudkan sebuah kestabilan ke depannya. Ini ada kaitan dengan keuangan. Seseorang yang sedang hancur, setelah pergi meninggalkan kamu, keuangannya benar-benar hancur. Setelah hancur, setelah jatuh, barulah memikirkan kembali memori-memori di antara kalian. Perlu bangun lagi, perlu bangkit lagi untuk memulakan sesuatu yang baru. Sebenarnya orang ini ada hati untuk berkomitmen dengan kamu. Tetapi saya melihat kondisi keuangannya yang tidak begitu baik. Detik ini dia sangat anxiety, sangat depressed, sangat memikirkan kamu. Memikirkan sepatutnya dia sudah menikahi kamu. Tetapi itu tidak terjadi. Mungkin ada kegagalan dalam pernikahan, sesuatu yang sudah direncanakan, janji yang diberikan tetapi tidak dipenuhi, ataupun detik ini ketika dia mulai sedar ingin menikahi kamu, keuangannya semakin terpuruk. Beberapa di antara dia, teman-teman, sama ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, mungkin juga Divine Feminine. Atau tingkah laku orang ini cukup lemah lembut. Saya menangkap energi yang seperti itu, ya. Orang ini merupakan orang yang, ini energi Fox, teman-teman. Seorang yang pekerja keras, mungkin diandalkan oleh keluarga. Dia bijak tutur bicara. Sangat bijak dengan kata-kata manisnya untuk memenangkan kamu. Nah, dengan kehadiran Fox ini, ya, sekali lagi, there is a possibility. Pihak-pihak lain yang terlibat. Nah, kamu faham sendiri, ya, pihak ketiga dan sebagainya. Tetapi dari segi pekerjaan, teman-teman, orang ini pintar. Ya, dia seorang yang a very skillful person. Tetapi saya menangkap energi seseorang yang sangat bijak memutarbelikkan situasi. Orang yang pandai memujuk rayu, mengutarakan kata-kata yang manis sehingga dia bisa mendapatkan kamu. Nah, dengan kehadiran kartu ini sekali lagi, ya, kondisi hubungan kalian di sini mungkin ada yang berisiko, ada yang melibatkan orang lain. Nah, kalian faham-faham sendiri, ya. Saya tidak mahu keep on repeating, nanti ada yang marah, ya. Okey guys, kita akan lihat lagi. Kerana hadirnya kartu Fox ini, seseorang yang sangat bijak untuk memujuk hati kamu. Kita lihatkan, ya. Berlandaskan apa yang dapat dia rasakan tentang kamu. Sesuatu yang dapat dia feel tentang kamu, teman-teman. Bagi memujuk hatimu, pesan apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu hari ini? Seseorang yang sangat bijak untuk memujuk rayu dan ingin meyakinkan kamu lagi. Selain daripada dapat merasakan apa yang dia rasakan tentang kamu,
Kita lihatkan penjelasannya. Mungkin kartu-kartu ini juga akan menjelaskan apakah hal-hal lain yang dapat dia rasakan tentang kamu, ya. Please don't move on. Nah, sudah dapat merasakan, kamu memilih untuk mendiamkan, kamu memilih untuk tidak lagi berpaling, berpatah balik untuk mendapatkan dirinya. Apa yang sudah lepas akan dilepaskan. Dan dia dapat rasakan energi kamu yang sudah mulai move on dan pergi meninggalkan dirinya. Di sini, energy Fox ini teman-teman, ya, seolah-olah ingin memujuk kamu agar kamu tidak pergi meninggalkan dirinya. Don't be insecure. Nah, dia ingin yakinkan kamu lagi. Selama ini dia tahu hubungan ini tidak pernah meyakinkan kamu. Maka mewujudkan perasaan insecure di antara kalian di sini. I think about you every morning. Nah, orang ini merupakan orang yang ketika bangun pagi, ya, kamu merupakan orang yang pertama yang akan dia pikirkan. Energi ini sudah saya tarik daripada kartu woman ini tadi, ya. Memang dia memfokuskan ke arah kamu. Kamu orang yang pertama yang akan hadir di mindanya si dia setiap pagi. Entah kenapa teman-teman, ya, mungkin ada perasaan kegagalan, ada perasaan penyesalan yang membuatkan kamu orang yang pertama hadir di mindanya setiap pagi. I believe we are meant for each other. Apa pun yang terjadi di hubungan kalian, seseorang yang dapat merasakan apa yang sedang kamu rasakan, dia percaya dari awal lagi yang kalian ini sebenarnya ditakdirkan untuk bersama. Tetapi atas alasan-alasan tertentu, ya, kerana kehadiran Fox ini, sebahagian daripada kalian ini diposisikan di tempat ketiga atau dia orang ketiga kamu. Nah, ini yang terjadi. Tetapi dia sedar ada perasaan yang sangat meyakinkan dia bahawa takdir, ya, menemukan kalian. Takdir juga yang memisahkan. You are my twin flames, my soulmate and my all. Di sini ada energi twin flames, ada energi soulmate. Nah, kalian tahu sendiri, ya, koneksi kamu dengan orang ini seperti apa. Kamu pasti tahu ini twin flames kamu atau soulmate kamu. Kita lihat lagi. I'm scared of losing you. Perkara lain yang dapat dia rasakan detik ini, teman-teman, dia cukup takut sekali. Seperti a nightmare coming true, ya. Mimpi buruk yang bakalan menjadi kenyataan, iaitu mulai dapat merasakan kehilangan kamu. Nah, teman-teman, jikalau ini cinta baru, seseorang yang baru kamu kenali, mungkin juga orang masa lalu kamu, ya, yang kembali, dia merasakan seperti mulai kehilangan kamu. Dan dia sangat takut akan perasaan ini. Sesuatu yang dapat dia rasakan tentang kamu detik ini. I know, I am the one to blame. Dia sedar, secara sedar, dia adalah orang yang perlu dipersalahkan. Sudah terlihat dengan jelas daripada Three of Swords tadi, ya. Cinta yang agak berisiko dan dia sangat menyalahkan dirinya. Dia tidak pernah menyalahkan kamu. Okey teman-teman, orang ini sangat menyalahkan dirinya kerana menurut si dia ada keputusan yang tidak tepat yang sudah dia ambil, ya. Keputusan yang menyebabkan hubungan kalian jadi seperti ini. Kita lihatkan, ya. Initial orang ini dan initial kamu. Okey teman-teman, di sini ada letter Y, G, M, R, X, H, O, L, A, B. Ada letter P, Papa, I, India, N, Norway. Ada letter W, dan terakhir sekali ada huruf Z, Zulu. Kelihatan teman-teman, ya? Mungkin kalian boleh zoom, ya, kerana initial ini agak kecil. Sekali lagi, Y, G, M, R, X, H, O, L, A,
BPINWZ. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini yang bertemakan seseorang yang dapat merasakan kamu, apa pun yang kamu rasakan detik ini. Apa pun yang terjadi, tetaplah bersyukur and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.